sini kali ini kita akan membahas live setup. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan topologi, yang kedua adalah install Debian server, yang ketiga adalah install Ubuntu desktop, yang keempat adalah install Ubuntu server, yang kelima adalah cloning Debian, yang keenam adalah snapshot VM, dan yang ketujuh setup topologi, dan yang delapan konfigurasi RAM atau VM. Nah, di materi pertama di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar ini. Nah, topologi yang akan kita gunakan itu biasa disebut topologi introducing. Nah, host OS ini merupakan laptop kita. Lalu host OS ini akan terhubung dengan router Debian, yang mana dia menggunakan Debian server. Setelah itu, router Debian akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Router Debian juga terkoneksi dengan internal network, yang mana dia mempunyai dua server, yaitu Debian server dan Ubuntu server. Jadi topologi kali ini memiliki tiga kriteria. Yang pertama Ubuntu desktop, dan yang kedua Debian server, dan yang ketiga adalah Ubuntu server. Nah, materi kedua yaitu install Debian server. Nah, pada VirtualBox kalian bisa klik yang ini, new. Lalu kalian bisa berikan namanya yaitu RTR atau router strip Debian server. Nih, seperti ini. Lalu klik yang selesai. Lalu kalian klik yang mulai. Ini kita tungguin saja prosesnya ya, teman-teman. Nanti di sini tuh kalian bakalan disuruh untuk masukin file Debian-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kalian langsung saja masukin file Debian-nya. Ini, lalu kalian bisa klik buka, terus kait dan coba ulang bot. Ini kita sini. Terus kalian pilih yang install, kalian bisa enter. Ini kita silang. Nah, untuk bahasa saya menggunakan bahasa English, lalu kita bisa enter. Lalu karena tidak di Indonesia, maka kita pilih yang order, kita bisa enter. Lalu kita bisa pilih yang Asia, kita bisa enter. Lalu ini kita pilih yang Indonesia, lalu kita bisa enter. Lalu kita pilih yang ini US, kita bisa enter. Lalu keyboardnya American English, kita bisa enter. Nah, buat hostname-nya itu saya menggunakan router Debian. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa ke continue, terus kita bisa enter. Buat domainnya saya router debian.com. Kita bisa continue, lalu kita bisa enter. Terus kita suruh masukin password. Di sini saya mau passwordnya 1 sampai 5. Kita cek dulu, barangkali salah ya, teman-teman. Ini sudah benar. Terus kita pergi ke continue, kita enter. Terus kita konfirmasi. Enter. Lalu buat full namanya di sini saya akan menamainya router Debian. Terus di sini saya akan continue, kita enter saja. Lalu masukkan password. Di sini saya 1 2 3 4 5. Konfirmasi. Enter. Ini kita tungguin saja ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan memilih yang ini Western. Kita bisa enter. Lalu di sini kita pilih yang paling atas ini, kita bisa enter. Terus kita pilih yang alt files ini. Lalu kita klik yang finish. Lalu kita pilih yang no, finish.
kita yes dulu. Nah, di sini kita bisa pilih yang no, kita bisa enter. Lalu kita bisa pilih yang no lagi. Lalu kita bisa pilih yang no. Lalu di sini saya akan tambahkan SSH-nya. Lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian klik yang yes saja. Lalu pilih yang /dev/sda, terus kita bisa enter. Di sini kita sudah bisa login. Kita masukkan passwordnya. Bila tapi kini masih butuh kok sistem nyimpennya nanti deh. Nah, di sini kita cari terminal terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu di sini tuh kita masukkan perintahnya, yaitu kita ketikkan sistem user. Nah, terus kita bisa mengenternya. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Lalu kita pilih authentic. Nah, di sini kita bisa masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa login lebih dulu ya. Di sini itu namanya itu router Debian. Lalu kita bisa enter, terus kita masukkan passwordnya, kita bisa enter. Nah, semisal di sini kalian mau kembali ke mode GUI, kalian juga bisa mengetikkan sistem user target. Tetapi di sini saya tidak akan kembali ke mode GUI ya teman-teman, jadi saya tidak perlu mengenternya. Nah, di materi selanjutnya kita langsung saja kalian pergi ke Chrome ya teman-teman. Lalu kalian langsung saja ketikkan download. Nah, di sini saya mau di Ubuntu Relay saja. Lalu kalian bisa klik yang ini. Lalu ini kalian pilih yang versi 22 ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan versi yang 22. Kalian bisa klik saja. Lalu kalian pilih yang ini, klik. Nah, di sini ini lagi proses untuk mendownloadnya ya teman-teman. Saya sudah berada di VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, kalian langsung saja klik yang baru ini. Lalu kalian bisa mengetikkan namanya, yaitu Ubuntu strip desktop, terus dalam kurung client. Seperti ini ya teman-teman. Ya, tipenya Linux, subtipenya Ubuntu, versinya Ubuntu 64 bit. Langsung saja kita selesai. Lalu kalian klik yang mulai ini. Nah, ini kalian tungguin saja. Ini lagi menghidupkan VM-nya ya teman-teman, seperti biasa. Nah, di sini kita tuh disuruh untuk masukin file Ubuntu yang udah kita download tadi. Nah, kalian pilih yang lainnya saja. Lalu pilih yang ini teman-teman. Terus kita klik yang buka, lalu kait dan coba ulang bot. Ini kita silang saja. Ini kalian enter saja. Nah, ini kalian tungguin saja ya teman-teman. Ini prosesnya itu kayak gini, nanti muncul seperti ini. Kalian silang saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian pilih install Ubuntu ya teman-teman.
Lalu untuk keyboardnya itu kita pilih yang Inggris US ini, terus kita continue. Lalu di sini terdapat beberapa option, terus kita continue saja. Lalu di sini kita pilih yang install. Lalu kita continue. Lalu di sini saya lokasinya itu Jakarta, lalu kita continue. Nah, di sini kalian tungguin aja ya teman-teman prosesnya. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kalian klik yang restart now. Ini kita tungguin lagi ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Ini kita tungguin lagi prosesnya. Nah, di sini kita disuruh login dulu ya teman-teman. Terus kita bisa login, terus masukkan password yang udah kalian buat tadi. Lalu kalian bisa klik yang enter. Nah, jika sudah, maka tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Materi selanjutnya adalah install Ubuntu. Nah, di sini itu saya tidak akan membuat Ubuntu lagi ya teman-teman, karena di video sebelumnya itu saya sudah membuatnya. Nah, apabila kalian belum tahu caranya, kalian bisa melihat video saya yang itu ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu cloning Debian. Jadi cloning adalah kata lain dari duplikat, yang mana ini kita tidak perlu melakukan instalasi kembali kepada Debian. Nah, di sini saya itu akan mengcloning yang router Debian ini. Kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang clone ini. Lalu buat namanya di sini saya mau Debian server. Mau server 1 Debian. Lalu kita pilih yang selesai. Nah, ini lagi memproses ya teman-teman. Jadi ini kita tungguin saja. Materi selanjutnya yaitu mengenai snapshot. Nah, snapshot itu digunakan untuk menandakan status pada VM kita sekarang. Nah, di sini saya akan memperhatikannya. Di sini kalian pilih yang ini, router Debian server. Lalu kalian pilih yang ini. Lalu klik yang snapshot. Snapshot ini, lalu pilih yang ambil. Nah, buat namanya saya akan menamainya default. Nah, jika sudah, kita akan oke. Nah, saya akan men-snapshot semua server ini ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu setup topologi. Nah, di sini saya akan memperhatikan topologi yang sudah saya jelaskan pada awal video. Nah, saya akan mengkonfigurasi pada router Debian-nya. Pergi ke setting. Lalu kita pergi ke jaringan. Lalu untuk adapter satunya kita ganti menjadi host only. Lalu buat namanya ini 3. Lalu di sini saya akan ke adapter 2. Kita fungsikan adapter jaringan. Lalu di sini buat adapter 2-nya itu kita pilih internal network. Lalu buat namanya yaitu server network. Lalu kita ke adapter 3, kita ini. Lalu buat adapter 3 saya akan memilihnya menjadi internal network atau jaringan internal. Kita terus buat namanya yaitu client network, lalu kita bisa oke. Nah, lalu saya akan mengkonfigurasi semua server di sini ya teman-teman. Oke, saya akan
pilih yang Ubuntu Desktop terlebih dahulu, terus saya akan pergi ke pengaturan, lalu kita ke jaringan, kita ubah menjadi jaringan internal atau internal network, buat namanya yaitu menjadi client network. Kita bisa klik yang ini, oke. Lalu selanjutnya yaitu server 1 dbn ini, kita pilih yang pengaturan, pilih yang jaringan, ubah menjadi ini, ubah menjadi network, lalu buat namanya yaitu server network. Lalu kita bisa oke. Lalu buat Ubuntu servernya juga sama, kita lakukan jaringan, pilih yang internal network atau jaringan internal, namanya menjadi server network, lalu kita bisa oke. Terakhir saya akan mengkonfigurasi RAM pada server ini. Jika kalian memiliki penyimpanan laptop yang kecil, maka akan terjadi masalah saat kita merunning 2 server atau lebih. Nah, untuk itu saya akan mencoba mengubah RAM-nya. Nah, di sini kita pergi ke setting atau pengaturan, lalu kita pergi ke sistem, lalu di sini kita ubah menjadi 512, lalu prosesornya itu 1, lalu kita bisa oke. Lalu kalian lakukan ke semua VM ini, kalian pergi ke pengaturan, sistem, menjadi 512, ini ya 1, terus kita bisa oke. Ubuntu desktopnya juga sama. Versionnya 1, terus kita bisa oke. Server 1 dbn nya juga, sistem, prosesornya 1 ya, ini sudah, lalu kita bisa oke. Nah, pembahasan kali ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.